Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Iksa Vanessa dengan NIM 412242311060. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pencarian Excel. Di sini ada kelompok 33 dengan teman rekan saya Rina Erina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pencarian di Excel. Fungsi pencarian merupakan fitur yang berguna untuk mencari nilai atau teks tertentu dalam lembaran kerja. Dengan fungsi ini, kita dapat menemukan data yang dibutuhkan dengan mudah. Fungsi ini biasanya digunakan untuk cakupan data yang sangat banyak. Dalam Excel, fungsi ini terdiri dari beberapa fitur. Di sini ada beberapa jenis fitur pencarian yang bisa digunakan dalam Excel. Yang pertama ada Mr. IF bertingkat atau nested IF. Yang kedua ada lookup, yang ketiga lookup, yang keempat VLOOKUP. Di sini ada mystery if bertingkat atau nested if, yaitu fungsi mystery if bertingkat atau dalam istilah yang lebih tepat disebut nested if adalah penggunaan fungsi if di dalam fungsi if lainnya dalam formula Excel. Ini memungkinkan penggunaan beberapa kondisi atau pernyataan logika bertingkat untuk menghasilkan hasil yang lebih kompleks. Jadi, kita memiliki kondisi yang tidak hanya bisa diwakili oleh satu perbandingan atau keputusan. Kita bisa menggunakan nested if untuk mengevaluasi serangkaian kondisi secara berurutan. Di sini ada contoh Excel mystery if, artinya kita memeriksa logika T1 terlebih dahulu. Jika benar, kita mengembalikan value if true 1, jika salah kita lanjut ke logical test 2. Jika logical test 2 benar, kita kembalikan value if true 2 dan seterusnya. Jika tidak ada kondisi yang benar, kita menggunakan value if false sebagai nilai default. Yang kedua ada lookup, yaitu fungsi lookup dalam Excel adalah fungsi pencarian yang dapat digunakan untuk mencari nilai dalam rentang tertentu dan mengembalikan nilai yang sesuai dari rentang lainnya. Di sini ada contoh Excel lookup. Lookup value yaitu nilai yang diinginkan yang ingin dicari dalam rentang lookup vektor. Yang kedua adalah lookup vektor, rentang yang berisi nilai yang ingin dicari. Yang ketiga result vektor, yaitu rentang yang berisi nilai-nilai yang ingin diambil jika nilai yang dicari ditemukan dalam lookup vektor. Dan yang ketiga ada VLOOKUP. VLOOKUP mirip dengan VLOOKUP, tapi pencariannya dilakukan secara horizontal, yaitu mencari nilai dalam baris tertentu berdasarkan nilai yang ada di baris lain. Ini contohnya, contoh VLOOKUP. Di sini ada lookup value, yaitu nilai yang ingin dicari di tabel. Dan yang kedua ada tabel array, yaitu rentang sel yang berisi data di mana pencarian akan dilakukan. Yang ketiga ada row index 6, yaitu nomor baris di dalam tabel array yang berisi nilai yang ingin dikembalikan. Di sini ada range lookup, yaitu argumen operasional yang menentukan jenis pencarian. Jika diatur sebagai true atau 1, pencarian akan dilakukan dengan mendekati nilai approximate match. Jika diatur sebagai false atau 0, pencarian akan dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir ada VLOOKUP, yaitu fungsi ini digunakan untuk mencari nilai dalam kolom tertentu berdasarkan nilai yang ada di kolom lain. Contohnya, mencari harga sebuah produk berdasarkan kode produknya. Ini di sini ada contoh Excel VLOOKUP-nya, yaitu lookup value, nilai yang ingin dicari di tabel, terus ada table array, rentang sel yang berisi data di mana pencarian akan dilakukan. Yang selanjutnya ada call index 6, yaitu nomor kolom di dalam tabel array
yang berisi nilai yang ingin dikembalikan. Selanjutnya ada ring lookup, yaitu argumen operasional. Jika diatur sebagai true atau 1, pencarian akan dilakukan dengan mendekati nilai approximate match. Jika diatur sebagai false atau null, pencarian akan dilakukan dengan tepat. Dan sekian, terima kasih. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Erina dari kelas A Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Erina dengan NIM 4122 423 110764. Saya akan menjelaskan tentang kuis praktikum aplikasi komputer yang Q11 seperti dilihat pada laptop ini. Teman-teman bisa lihat kita akan mengerjakan latihan soal nomor 1 terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus membuat tabel seperti pada latihan soal ini. Kalian bisa dilihat, kalian harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu sebelum mengisi tabel-tabel kosong. Selanjutnya kita ke tabel. Sebelum ini saya sudah mengisi terlebih dahulu sebelumnya. Untuk mengisi tabel yang belum kosong, yaitu seperti tabel gaji pokok, jabatan, makan, transportasi, pajak, dan total. Seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Untuk mengisi gaji pokok, kita bisa memasukkan kode seperti pada laptop saya ini. Bisa dilihat, tolong dimasukkan dengan sangat teliti. Bisa dilihat, teman-teman, seperti ini. VLOOKUP A2 ini kalian bisa klik ini ya, teman-teman. A2, A8 ini, A8, SC, S11, di koma 2. Ini menjadi seperti ini, lalu kalian tinggal enter saja. Setelah itu kalian enter. Nah, kalau seperti ini, biasanya kalian tinggal klik ke bawah seperti itu. Jika seperti ini, kalian bisa masukkan kodenya dan cek lagi apa yang salah. Seperti itu. Untuk mengisi tabel jabatan, kita hanya perlu memasukkan kode seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, seperti tadi. Kita tinggal tulis kodenya, lalu tinggal enter saja dan kita tarik ke bawah seperti itu, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk mengisi tabel makan, kalian hanya perlu memasukkan kode seperti ini. Bisa dilihat, tolong masukkan dengan teliti. Dan sama seperti sebelumnya, ini kalian perlu mengetik kode seperti ini. Sama ini bisa dilihat, tolong dilihat dengan sangat teliti, masukkan dengan teliti supaya nantinya tidak ada yang salah. Dan ini juga kalian tinggal masukkan C2 ini dari gaji pokok, tabel gaji pokok 2, ini 2 ya. Terus dari D ditambah D2, ini D2 dari jabatan, E2 dari tabel makan, F2 dari tabel transportasi,
lalu dikurangi dengan pajak ini G2. Hasilnya untuk total. Jadi kalian tinggal enter saja. Bisa dilihat ini hasilnya. Kalian bisa menggunakan persentase. Itu untuk penjelasan soal latihan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk yang kedua, kita akan mengerjakan latihan soal 2 dari file Qi11. Kalian bisa dilihat seperti ini soalnya. Kalian seperti tadi membuat dulu tabel seperti ini. Lalu untuk mengisi tabel-tabel yang kosong, kita perlu mengisikan kode-kode Excel seperti berikut ini. Bisa disimak teman-teman kodenya. Untuk yang pertama, ini yang supervisor atau jabatan. Kalian hanya perlu mengisi dengan kode seperti ini. Pastikan if sama dengan if A2 sama dengan tanda kutip N1 tanda kutip titik koma tanda supervisor supaya nanti di sini tertera tulisan supervisor. Lalu kalian tinggal enter saja dan akan ada seperti ini. Seperti tadi, sama seperti di sheet 1 atau latihan 1, kalian tinggal tarik saja ke bawah jika ada yang salah atau tidak terdetek. Kalian bisa cek satu-satu. Untuk mengisi tabel gaji pokok, kalian tinggal mengisikan dengan kode seperti pada layar laptop saya ini. Kalian bisa contoh, tolong diperhatikan supaya nantinya tidak ada yang salah dan langsung benar terisi. Untuk mengisi gaji pokok, kalian bisa menggunakan kode, tulis saja VLOOK A2 dengan mencara klik ini A2, teman-teman bisa dilihat ini. Lalu A9, ini A9, yang M A9, lalu C10 ini yang warna ungu bisa dilihat, lalu kalian klik 2. Tinggal saja kalian enter. Langsung ada ya teman-teman, bisa dilihat. Jika ada kesalahan atau tidak terdeteksi, kalian bisa mengeceknya satu-satu. Lalu untuk tabel transportasi, kalian bisa memasukkannya dengan kode seperti ini. Bisa dilihat lookup dengan kode write A2 ini. Lalu SE, S8, SG, S10 harus sampai berwarna seperti ini ya teman-teman, supaya nanti bisa langsung datanya benar. Tinggal enter saja. Lalu untuk mengisi pajak, kalian bisa menggunakan kode ini. Kalian bisa lihat kodenya seperti tadi, seperti dari awal. Kalian tinggal menulis lalu enter saja. Bila ada kesalahan, kalian bisa koreksi salahnya di mana. Lalu untuk yang total, kalian bisa klik C2. Terlebih dahulu kalian sama dengan, lalu klik C2 ini, lalu D2 dari transportasi, lalu dikurangi E2 yaitu pajak. Dan kalian tinggal enter, hasilnya ini. Lalu yang untuk pusat, kalian bisa memasukkan tabel pusat, kalian bisa memasukkan kode seperti ini. Kalian harus memasukkan ini, menulis ini pusat supaya nanti di sini ada tulisan pusatnya dan utamanya.
Nah, seperti ini bisa dicontoh, lalu kalian tekan enter saja. Selesai seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan karena saya masih belajar. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kuis praktikum aplikasi komputer Q12 seperti pada gambar soal yang diberikan Bapak dosen ini. Pertama, kalian bisa membuat tabel, yaitu kode. Kalian bisa tulis manual, tabel awal seperti ini. Semua kode dan kotanya ditulis, lalu tabel tujuan, kode, kota yang ditulis. Untuk tabel lamatur, tujuan, tanggal kembali, berangkat, tiba, itu kita menggunakan rumus komputer yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Ini bisa dilihat tutorialnya. Kita akan mulai mengerjakan soal. Untuk pertama, kalian bisa menulis angkanya 4, 3, 5, 6 tanpa hari. Seperti ini hari. Untuk menambahkan tulisan harinya, kalian tinggal klik kanan, lalu ke format cell, lalu kalian pilih general, tulis saja hari seperti ini ya teman-teman, lalu oke. Dan itu langsung bisa terlihat pada tabel ini seperti ini. Lalu untuk tabel tujuan itu menggunakan kode yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Bisa dilihat seperti ini kodenya. Untuk A2 ini, yaitu ini bisa dilihat ini A2. Ini untuk kode yang ini A2. Bisa dilihat ya, yang merah ini seperti ini jadinya. Kalau jika kalian menulis kodenya seperti ini. Lalu kalian tinggal enter. Setelah kodenya benar semua, kalian tinggal enter saja. Dan akan muncul tulisan seperti ini. Ulangi sampai selesai, ya ini sampai Jakarta Yogya ya teman-teman. Lalu untuk tabel tanggal kembalian itu juga menggunakan kode. Kalian bisa menulis kodenya seperti ini, bisa dilihat seperti yang telah dicontohkan oleh Bapak dosen pada lembar latihan soalnya. Ini untuk kodenya ini untuk A2 yang BS, ini ditambah B2 yang ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik enter saja dan ini seperti ini. Lalu untuk supaya seperti ini, kalian ke format cell lagi dan kalian cari sampelnya seperti ini DD, MMM, YY. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih, lalu kalian klik OK saja dan akan seperti ini. Lalu untuk tabel berangkat, kalian tulis saja seperti ini ya teman-teman. Ini sangat gampang, tulis semuanya sampai yang ini sampai 630 untuk supaya ada tulisan pukulnya sama seperti tadi. Kalian klik kanan pada keyboard seperti ini, lalu kalian ke format cell lagi, kalian pilih ini HMMM. Untuk pukulnya kalian bisa tulis sendiri, cari saja yang format custom. Ini lihat di custom ya teman-teman, seperti ini. Kalian tinggal pilih OK saja.
dan akan muncul seperti ini. Kalian tinggal seret dari atas. Nah, bila ada tanda seperti ini, hitam, tanda plus hitam, kalian tinggal seret ke bawah dan itu akan selesai. Lalu untuk tabel tiba, pengisian tabel tiba ini ya, teman, kalian bisa menuliskan rumus seperti ini. Bisa dilihat memang benar rumusnya sangat banyak ya. Kalian bisa tulis satu-satu dengan hati-hati, jangan sampai ada terlewat supaya langsung benar. Seperti ini bisa dilihat ya teman-teman, biasa dilihat sendiri. Ini kodenya, tolong tulis dengan teliti satu-satu. Lalu kalian tinggal klik saja enter seperti biasanya, enter. Ini kodenya bisa dilihat ya teman-teman, ini sama, ini kodenya juga. Kalian bisa satu-satu cek untuk sama seperti yang ini, supaya ada tulisan pukulnya. Kalian klik lagi kanan, klik lagi format cell, kalian pilih yang ini. Untuk ini kalian tinggal ke format cell. Ini kalian pilih yang HH, lalu kalian klik sendiri ini pukulnya seperti ini, tulis sendiri di custom ya teman-teman. Terus kalian klik OK saja. Seperti ini nanti ada muncul. Kalian bisa coba sendiri. Seperti itu. Sebelumnya mohon maaf bila penjelasan saya kurang lengkap dikarenakan saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama kita pencet file, terus kita pencet more, klik more, terus klik option. Setelah klik option, di sini kita klik customize ribbon, terus kita aktifin developernya, kita pencet OK. Di sini kita pencet developernya, terus kita pencet record makronya, terus di sini kita ketik rumus miring biru, terus kita pencet OK, lalu kita pencet makros, pencet makros, terus kita pencet terus terus di sini kita pencet makrosnya, lalu option, sini kita kontrol M, pencet OK, cancel. Nah, langsung jadinya seperti ini contohnya, kayak gitu. Terima kasih.